mundur. Beri jarak. Bentar lu kena api angus. Hati-hati. Mundur. Hati-hati. Ayo mundur. Semuanya kemuliaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Hai pengusaha-pengusaha India yang mereka cari makan di Indonesia, Rampung Jambi dan TS-nya, kita kasih waktu juga. Kalau sampai Jumat depan mereka tidak mengeluarkan komentar, tidak mengecap, sama-sama kita datangin Multivision Plus, kita usir dari Indonesia, saudara. Betul. Kita sama-sama tutup bisnis perfilman India di Indonesia, saudara. Betul. Mereka cari makan di kita kasih aman. Saudara, kita di pantai mereka diam saja, kurang ajar. Betul. Kami peringatkan kepada artis-artis produser dari India, kalau nggak mengecap, nggak ikut memperjuangkan Muslim India, demi Allah kami menyatakan perang dengan mereka, saudara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Karena demo ya Pak? Ya, demo. Demo ya? Demo. Oh iya. Ya guys, ini dampak dari demo duta besar India. Terpaksa mobil pada putar balik di terowongan perempatan Kuningan guys. Nah, lihat nih, mobil Alphard ada putar balik lawan arus. Banyak ya, busway semua tertahan, nggak bisa gerak. Kondisinya sangat parah sekali. Kita coba telusuri, kita jalan kaki menuju India.
sudah di ujung terowongan. Nampak memang posisi Dubes India tepat di bibir terowongan Kecamatan Kuningan, guys. Nampak juga beberapa peserta demo sedang berjalan menuju lokasi dan bagian balik arah. Nih kami wes posisi dialihkan, jadi kita balik. Kondisinya seperti ini, guys, di jalan bertahan. Iya Pak, akibatnya Askar FPI membantu pengamanan lalu lintas. Untuk yang mana pengatur lalu lintas tidak menggunakan suara keras-keras karena Halo Pak, Kita masih ini aja soalnya ini bumi Allah. ya saya peserta dari berbagai macam ormas ini sedang wudhu, mungkin mau sholat goib ya. Tertahan, ada mobil tertahan, kita bisa jalan. Dibantu, Askar dibantu, Jawara dibantu, biar semakin cepat kita bisa mulai sholatnya. Terus dibiarkan ambulan lewat dulu. Sampai ambulan lewat baru ditutup pinggir sap. Ya, terakhir ambulan, yang lain jangan kasih masuk dulu. Ya, ini biar ambulan lewat dulu. Hidup Persija. Persija Jakarta. Oke, kelas. Ayo. Yang konstitusional, betul tidak? Kita ini ingin menyampaikan protes atas tindakan pemerintah India yang diskriminatif dan represif terhadap Muslim India, betul? Betul. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mujahidah, para umat muslimin Indonesia yang ada di tempat ini secara konstitusional akan menyampaikan hak-haknya atas pembelaan kepada umat Islam yang ada di India dan saat ini teraniaya. Bahkan untuk India, mereka sudah tidak diberikan tempat. Apalagi untuk ibadah, sarana ibadah
alat-alat ibadah, masjid musola dihancurkan semuanya. Apakah bukan ini satu perlakuan kebiadaban? Biadab. Apakah umat Islam Indonesia dan umat Islam di dunia lain akan diam? Tolong, saya memohon dengan segala hormat kepada aparat kepolisian membantu jalan kami agar lebih mulus, menyampaikan pendapat kami, surat kami dengan sopan dan santun. Dan di dalam hal ini kami bersama ormas-ormas Islam menyampaikan agar menghentikan pengakuan penganiayaan yang ada di India. Dan apabila hal ini dianggap sepele dan mereka berlindung di belakang aparat, berarti mereka menyetujui penyiksaan kepada umat Islam yang ada di India. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Wahai kawan-kawanku, saudara-saudaraku, orang-orang yang dari turunan India, keluarlah bersama kami, tunjukkan sikap toleransi mereka, tunjukkan toleransi bersama kami. Jangan hanya bisa berteriak kami intoleransi, padahal mereka yang sangat-sangat intoleransi. Jangan perlakukan umat Islam seperti yang dilakukan di Uighur, di Rohingya, dan di beberapa negara lain termasuk di Palestina, tempat Masjid Al-Aqsa, yaitu salah satu masjid termulia bagi umat Islam. Maka saya bersama seluruh umat Islam yang ada di sini dan bersama ormas-ormas Islam yang ada di sini menanti keterbukaan pintu dan tangan daripada kedutaan India. Duta besar boleh tidak ada, wakilnya ada, wakilnya tidak ada, wakilnya lagi masih ada, bidang politik ada, bidang agama ada, semuanya ada. Tapi saya mendengar bahwa kedutaan besar India menulis surat permohonan untuk bertemu kepada Majelis Ulama Indonesia. Berarti mereka menggunakan siasat seolah-olah kalau mereka sudah ditemui berarti mereka sudah selesai. Kita nyatakan tidak akan selesai, betulkah? Kita tidak akan mendiamkan, walaupun kita tidak bisa datang ke tempat mereka, tapi insya Allah perjuangan kita dari Indonesia akan didengar oleh dunia internasional. Marilah kita bersabar, insya Allah ada jalan dan titik temu untuk kita segera dapat bertemu. Untuk itu sementara, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana yang bikin masalah umat di luar Islam. Berutang atau tolol? Kita juga perlu waspada. Selain saudara kita saat ini di India, kita sudah mengindikasikan di Indonesia pun mereka mau mitra 5 menteri dari agama-agama. Nah, ini kelompok-kelompok yang intoleran ini sebetulnya siapa? Nah, kalau di kita diindikasikan adalah Partai Komunis. Maka hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita di sini saat ini diadu domba dengan aparat, betul? Jangan mau diadu domba dengan aparat dulu, betul? Tapi apa boleh buat, tai kucing bulat-bulat. Kalau terpaksa, betul? Terpaksa, betul? Ikan bawal buah terong, lu jual kita borong. Takbir! Takbir! Ikhwan, untuk menyegarkan dari HMI ada orasi, boleh kita sambut himpunan mahasiswa Islam. Takbir! Kibarkan benderanya, kibarkan bendera HMI. Kibarkan semua bendera, panji kebesaran umat Islam. Kibarkan bendera. Panji ormasnya dikibarkan. Takbir! Allahu Akbar. Dipersilahkan pada HMI. Waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Abdul Aziz Padirubun, saya himpunan mahasiswa Islam tapi dari Maluku juga. Jaziratul Mulk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Gimana sumber masalahnya kawan-kawan? Mari kita nyanyikan satu lagu. Ini bukan lagu provokatif, tetapi ini lagu untuk menjawantahkan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Ini bukan tentang persoalan problematika umat muslim saja, tetapi ini adalah persoalan kemanusiaan, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Di mana sumbernya masalah ada di dalam sana. Kawan-kawan, saudara sebangsa dan setanah air, umat muslim Indonesia khususnya dan umat muslim dunia pada umumnya, perlu diketahui bahwa fungsi aparat adalah bagaimana menjaga keamanan dalam hal kemanusiaan dengan baik. Maka apabila ada individu atau kelompok yang mengatasnamakan negara dalam hal ini aparat, manakala sebuah kelompok negara atau individu telah mengancam kemanusiaan, maka sudah barang tentu bukan tugas kita untuk berteriak, tetapi mereka untuk mengadili, kawan-kawan. Maka saya bingung saja sama aparat kepolisian, kenapa bertanya tentang legal atau tidak legal. Kami tidak memohon bagi himpunan mahasiswa Islam haram hukumnya memohon, haram hukumnya untuk kompromi, kawan-kawan. Kenapa, kawan-kawan? Pembantaian umat muslim di India bukan baru saja, kawan-kawan. Bukan baru saja, kawan-kawan. Bayangkan, kawan-kawan, atas nama negara pemerintah menghadirkan rekayasa sosial, katanya virus corona, padahal takutnya gerakan kemanusiaan umat muslim akan bangkit, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Iya, kawan-kawan. Perlu diketahui, sebagai kader umat muslim, sebagai himpunan mahasiswa Islam, kami rindu akan penjara. Kami rindu, kawan-kawan. Sabilillah, Al-Jihad. Kami sudah biasa perang masalah agama. Kami tidak takut siapapun. Seperti itu, kawan-kawan. Bila mana permintaan kita tidak diindahkan, maka kami ini paling terdepan robos ini gedung, kawan-kawan. Kawan-kawan, ada satu kata begini: manakala sebuah kelompok menolak kebenaran, maka ancungkan pedangmu, tebas kepalanya. Bila mana otak-otak mereka masih keblinger, tembak kepalanya, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Sejarah Indonesia adalah sejarah kaum muda mahasiswa. Bila mana kawan-kawan umat muslim, dalam hal ini kawan-kawan FPI, sepakat kita akan buat revolusi bila mana mereka tidak mau untuk kemudian. Seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum. Takbir. Takbir. Tenang, ikhwan. HMI mahasiswa sekarang lagi persiapan. Betul? Kita semua sedang siap-siap semuanya. Perwakilan kita sudah ada yang ke dalam. Jadi nanti kita lihat, kita jangan sampai diadu domba dengan aparat. Tenang, kita sebelum orasi yang lain, coba sama-sama berdiri, kibarkan benderanya. Kita sandungkan lagu dari Sabang sampai Merauke berjajah.
berbola-bola. Angkat tangannya. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, ikhwan, kita tersebar di mana-mana, betul? Di seluruh daerah akan diadakan gerakan-gerakan. Ini akan terus masif bergelinding bagaikan salju, saudara-saudara. Kalau hari ini tidak diterima dan kita ditolak, maka hari-hari berikutnya akan lebih mengenaskan, saudara. Kita akan datang tanpa kabar, tanpa berita. Kami akan datang tanpa diundang. Lalu ada masalah, jangan salahkan warga Indonesia, saudara-saudara. Takbir! Takbir! Saya katakan lagi, di Indonesia ada produksi film India di Multi Cineplex. Di sana adalah tempat orang-orang India, saudara-saudara. Mulai hari ini jangan ada yang nonton sinetron India. Kita boikot semua. Kita boikot semua. Setuju? Setuju? Jadi perlawanan kita dalam segala bentuk, saudara-saudara. Oleh sebab itu sabar. Menanti kesabaran memang agak berat, saudara. Sabar itu adalah pahit, tetapi hasil daripada kesabaran. Ini gara-gara Cina dulu nih, akhirnya kurang ajar duta-duta besar di Indonesia ini. Mereka orang India tuh ngambil duit dari orang Islam, betul? Mereka jualan film di Indonesia, betul? Mereka jualan VCD India. Mulai besok hentikan itu semua, saudara. Kalau perlu kumpulkan dan kita bakar, saudara-saudara. Setuju? Setuju? CD film India, CD film India, bioskop yang punya India, tempat-tempat di mana orang India ngumpul, kita datangi, saudara-saudara. Setuju? Setuju? Takbir. Yang punya VCD India, kalau ada aksi berikutnya di bawah, kita bakar, setuju? Kita akan terus, dan kita sepakati kalau tidak ada jawaban hari ini, mulai hari Senin kita giliran untuk datang masing-masing ormasnya, betul? Betul. Setuju? Setuju. 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 Pusing mereka sekalian. Betul. Dan selanjutnya kita dengarkan dari Mujahidin Al-Falah Sumatera, Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi jauh-jauh dari Sumur. Saudara hadirin, saya mengajak buat semua para jawara, dan saya mewakili daripada jajaran jawara Betawi Cipinang akan melakukan sweeping di apartemen-apartemen yang ada di Jakarta. Yang ada di Jakarta. Kita pancerin. Kalau hukum tidak ikut kita, dia tidak mau ketemu kita. Siap sweeping. Siap sweeping. Siap sweeping. Kita pakai hukum Islam, saudara. Setuju? Kita dengarkan saudara kita. Iya, habis ini. Ayo foto. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah al azim. Yang terhormat para mujahid-mujahidah, kalian harus umat Muhammad yang mempertahankan Islam sampai akhir zaman. Takbir! Takbir! Umat Islam harus tahu
sampaikan bahwa Islam tidak pernah akan sahih sampai akhir zaman. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semangat, masih banyak yang akan orasi dan kita akan dengarkan dari guru-guru kita. Namun selanjutnya kita dengarkan Himpunan Pemuda Dewan Dakwah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. 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 Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, hari ini ada di India sana dikejutkan dengan isu besar yang ada di dunia. Umat muslim yang ada di India dibantai. Hari ini kita mengamalkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu, barang siapa di antara umat Islam, walaupun itu presiden yang beragama Islam sekalipun, dan diami hal ini, maka boleh jadi dia itu bukan bagian dari umat Islam, saudara. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat nomor 14 bahwa yang beriman itu adalah orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, bukan orang-orang yang hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka boleh jadi siapapun yang mendiami hal ini berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan ini, entah itu presiden, menterinya, aparatur sipil negara, siapapun itu, ketika diam, hal ini merupakan satu tindakan kemunafikan, saudara. Takbir, takbir, Allahu Akbar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak guru-guru kita dengarkan yang akan memberikan kita dengarkan ini dari pejabat pengacara jawara bela umat. Takbir. Siap semuanya, sweeping apartemen, sweeping kantor, tangkap India yang Indo betul, panjangin. Kita dengarkan dari guru kita Ustaz Eka Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kecil, gimana mau perang, saudara? Siap perang? Siap sweeping orang India? Takbir. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Muhammadur Rasulullah. Sallim wa barik alaihi. Muhammadur Rasulullah. Sallim wa barik alaihi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hari ini kita berkumpul menunjukkan empati kepada saudara-saudara kita yang ada di India. Saat ini Dubes India tidak mau menerima utusan-utusan kita. Kita pastikan sejak saat ini, sejak detik ini, kalau mereka tidak mau kooperatif dengan umat Islam, kita akan sweeping bersama orang India. Setuju? Siapkan jiwa kita, saudara. Siapkan jiwa raga kita, saudara. Nabi sudah katakan asyidda'u 'alal kuffar. Allah yang mengatakan langsung. Kalau dikatakan kita intoleran, bertanya dalam diri kita, siapa sebenarnya yang intoleran? Apakah orang Hindu di Indonesia diganggu? Apakah orang Buddha di Indonesia diganggu? Apakah orang Kristen di Indonesia diganggu? Ketika kita minoritas, habis kita diganggu, betul? Maka dari itu rapatkan barisan, susun ukhuwah, rapatkan barisan, satukan ukhuwah di antara kita. Tidak boleh kita berpecah satu sama lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'an
dari sekarang. Ikuti ulama kita, ikuti guru-guru kita. Kalau saat ini sekali lagi mereka tidak kooperatif, demi Allah kita akan swimming bersama. Setuju? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, tolong perhatikan baik-baik. Tadi saya, kemudian Haji Mihdan, pengacara kita, Pak Azamkan, yang keturunan India juga masuk. Perlu kami sampaikan kepada antum semua, hasil perbincangan yang pertama, hari ini Duta Besar India tidak ada di tempat. Kemudian kantornya juga sudah digembok. Tadi ada salah satu stafnya yang keluar kemudian menemui kami. Akhirnya tadi terjadi kesepakatan yang disaksikan oleh pihak kepolisian, oleh Pak Kapolres Jakarta Selatan, Bapak Budi, Kombes Budi. Yang pertama, tadi kami sudah titipkan apa-apa yang hari ini akan kami sampaikan ke Duta Besar, dan stafnya berjanji akan menyampaikan. Yang kedua, kita memberikan waktu sampai dengan Jumat depan. Mereka berjanji akan mengundang delegasi kita untuk dialog, untuk diskusi dengan ulama-ulama kita. Kemudian saya kasih peringatan, kalau sampai Jumat besok mereka tidak punya niat baik untuk bertemu dengan kita, untuk menerima ulama-ulama kita, maka mulai Jumat depan kita sudah sepakat akan bergerak untuk tidak membiarkan bendera India berkibar di Indonesia. Salahkan kami kalau Jumat depan mereka nggak temui kami, anak-anak yang ada yang datang akan sweeping warga India di Indonesia, saudara. Kami sudah punya niat baik dan kami masih longgar waktu 1 minggu, tapi 1 minggu tidak dimanfaatkan oleh India. Demi Allah, sama-sama kita satukan tekad untuk berjuang bela Muslim India, saudara. Siap berjuang, siap berjuang, bela Muslim India, siap sweeping warga India, siap turunkan bendera India. Takbir. Kita hargai negosiasi kita. Sampai Jumat jangan sampai ada sweeping kepada warga India. Kita hormati perjanjian. Kita Muslim yang senantiasa tidak pernah ingkar perjanjian, betul? Kita Muslim gerakan yang senantiasa mendahulukan nilai-nilai musyawarah, betul? Tapi kalau sampai Jumat depan batas waktu habis, kita turun bareng dan kita akan berikan peringatan keras kepada India, saudara. Betul? Dan saya ingatkan, hai pengusaha-pengusaha India yang mereka cari makan di Indonesia, Rampung Jabi dan CS-nya, kita kasih waktu juga. Kalau sampai Jumat depan mereka tidak mengeluarkan komentar, tidak mengecam, sama-sama kita datangin Multivision Plus, kita usir dari Indonesia, saudara. Betul? Kita sama-sama tutup bisnis perfilman India di Indonesia, saudara. Betul? Mereka cari makan di kita, kita kasih aman. Saudara kita di pantai mereka diam saja, kurang ajar. Betul? Kami peringatkan kepada artis-artis produsen dari India, kalau nggak mengecam, nggak ikut memperjuangkan Muslim India, demi Allah kami menyatakan perang dengan mereka, saudara. Selanjutnya marilah sebelum kita dengarkan
Sebelum kita dengarkan ada maklumat-maklumat yang akan disampaikan, saudara, kalau saya atas nama pribadi dan atas nama ketua dari jajaran Jawara Betawi Cipinang, tidak ada negosiasi. Ketemu India yang Hindu, tampar mukanya pakai sendal. Setuju? Setuju? Oke, kita dengerin orang Tambun mau ngomong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Tolong satu komando di mobil komando ini posisi orasi. Satu komando jangan terpecah belah, Ustaz. Ya. Foto. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, dari tadi kita sudah dengar semua tentang berita kekinian kondisi saudara-saudara kita di India. Saudara muslim-muslim kita bagaimana keadaannya di India. Sudah dibantai, dinista, dianiaya, hari ini diboikot. Mereka tidak bisa lagi membangun ekonominya, tidak lagi bisa membangun usahanya, karena memang mereka tidak diberi ruang untuk berbelanja, tidak diberi ruang untuk mendapatkan kembali penghidupannya. Ini yang keadaannya hari ini. Tapi saudara-saudara, saya mau cerita agak ke belakang, bahwa ketika dulu Perdana Menteri Mahatma Gandhi, India masih ada, Hindu masih idealis. Kemudian turun ke generasinya Indira Gandhi, ya, India Hindu juga masih idealis. Turun ke Rajiv Gandhi, India masih idealis. Turun ke Sonia Gandhi, India masih idealis. Rupanya memang kesempatan ini ditunggu oleh India Hindu teroris. Semenjak rejim India ini dari Partai Bharatiya Janata dipimpin oleh Narendra Modi, maka hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, hubungan kerjasama yang kita tidak pernah tahu bahwa rezim ini sama dengan rezim-rezim yang lain, mereka tidak lepas dari peran serta makar daripada Yahudi. Semenjak Yahudi membuat kerjasama, membuat komitmen-komitmen terhadap India, maka segala sesuatu yang dijadikan strategi oleh Yahudi Israel yang diterapkan di Palestina diadopsi semuanya oleh India, sehingga mereka sedikit demi sedikit ya menerapkan apa yang dilakukan oleh Yahudi. Kita melupakan ini, bahwa sesungguhnya di Al-Quran yang paling besar makarnya adalah orang Yahudi, yang paling rakus dengan dunia adalah orang Yahudi. Kita lihat di Myanmar, senjata yang dipakai untuk membunuh umat Islam adalah senjata dari Israel. Kita jangan lupakan ini. Makanya sebelum kita membebaskan Syam, sebelum kita membebaskan Palestina, maka mustahil umat Islam di seluruh dunia akan terlindungi. Betul. Kegilahan itu harus, kegilahan itu wajib ada, walaupun itu nubuah. Ini semua terjadi karena meyakini berita nubuah. Agama lain itu meyakini berita nubuah, makanya mereka melakukan pressure, melakukan propaganda, melakukan agitasi, melakukan pembantian terhadap umat Islam. Harapannya dengan itu seolah-olah mereka akan terselamatkan. Karena ini adalah fitrah akhir zaman. Orang lain sedang mempersiapkan peperangan, sementara kita terus mendengungkan perdamaian. Kapan lagi kita akan mempersiapkan? Siap-siap, bersiap-siaplah wahai pemuda, bersiap-siaplah wahai orang tua, bersiap-siaplah wahai ibu-ibu, relakan suami Anda jadi mujahid. Ibu, relakan anak Anda menjadi mujahid. Wahai saudaraku, bersiaplah sekarang. Orang lain sudah bersiap-siap, orang lain sudah punya militan, orang lain sudah punya tentara, orang lain sudah menyiapkan perbekalan untuk berperang. Kita masih nyantai-nyantai aja. Mulai hari ini kita ambil pelajaran dari peristiwa India. Hari ini kita siapkan. Mohon kepada para ulama untuk mengkondisikan kami yang sudah siap jihad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin, anak Betawi pantang yang namanya negosiasi, betul. Sekarang ya saya pengen ngajak yang udah bawa yang namanya itu atribut India, yang nggak bawa kaset semuanya, kumpulin samping mobil komando. Kita bakar bareng-bareng, saudara. Betul. Sekarang kasetnya kita bakar, besok duta besarnya kita bakar. Sekarang kasetnya kita bakar, besok orang India Hindunya kita bakar, saudara. Betul.
Indianya. Tahan, laskar, tolong untuk bisa dibantu. Ambil, tolong laskar. Jangan di situ. Laskar, tarik. Stop, tarik. Bawa ke sana, jangan bawa dulu. Laskar, tolong dibawa. Diamankan laskar. Laskar, tolong diamankan di sebelah kanan. Laskar, ya tolong. Kita semuanya hadirin, bakarnya tenang, tertib betul. Buka jalan buat bakar. Jangan masuk semua, biar perwakilan aja. Kalau semuanya pengen masuk, jangan bakar bendera, kita bakar kedutaannya, betul? Siap. Tunggu komando ulama, jangan pada tergesa-gesa saudara. Kita lanjutkan, masih banyak yang akan orasi. Ya, kita dengarkan ini lagi dari tokoh pemuda. Betul, boleh. Pembakaran direpot biar mereka tahu. Takbir! Jangan pernah mundur, jangan pernah takut saudara. Hati-hati, ya. Hati-hati pelan-pelan. Untuk pembakaran benderanya, hati-hati yang lain jangan dekat-dekat. Awas. Untuk jaga jarak. Beri jarak. Saudara, mundur. Beri jarak. Entar lu kena api hangus. Hati-hati. Mundur. Hati-hati. Ayo mundur. Semuanya kemuliaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulullah. Salatullah. Angkat bendera kalian. Ala yasin. Bagi baginda Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulullah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Habibillah, tawassana. Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassana. Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah ya lil madiyah. Allah, salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Jangan terlalu dekat. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Sambil salawat semuanya. Salamullah, ala yasin habibillah. Tawassana bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha kita bakar Rasulillah. Besok kita bakar kedubesnya. Setuju. Kalau setuju ngikutin komando ulama agak bergeser ke sini. Kita agak bergeser. Kalau masih setuju ngikut komando ulama agak bergeser. Ini kosong. Woi. Lu jangan dekat-dekat kebakar kosong. Pinggir ini belah sini. Ayo belah sini. Takbir. Allahu Akbar. Masih semangat. Siap berjuang. Terus berjuang. Allahu Akbar. Saudara sekalian, tadi sudah diumumkan bahwa ternyata orang-orang kedutaan India kelas. Sekarang kita dengarkan sama-sama, media boleh menyimak tokoh-tokoh kita, Ketua Umum FPI Ustadz Sobri Lubis, Ketua Umum GNPF Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Marta, dan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Ustadz Yusuf Ustadz Selamat Marif.
Maaf. Ya, beliau-beliau ini pimpinan kita, ulama-ulama kita ini akan menyampaikan pernyataan sikap atas peristiwa kekejaman yang terjadi di India. Tafadhol, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap bersama Ormas-ormas Islam, Front Pembela Islam, GNPF, Ulama, PA 212 dan yang tergabung di dalamnya, dan yang hari ini berkumpul bersama-sama di depan Kedutaan Besar India di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Atas berbagai persekusi dalam bentuk pengusiran, penyiksaan, penangkapan, dan pembunuhan terhadap umat Islam India, serta perusakan masjid dan pembakaran Al-Quran yang terjadi di berbagai tempat India, maka kami menyatakan, satu, menuntut pemerintah India segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam di India. Dua, menuntut pemerintah India mencabut undang-undang kewarganegaraan India yang sangat diskriminatif terhadap umat Islam. Allahu Akbar. Tiga, meminta pemerintah Indonesia mengajukan Perdana Menteri India ke Pengadilan Pidana Internasional, Takbir, International Crime Court, karena International Criminal Court karena telah menjadi sponsor pelanggaran HAM berat terhadap umat Islam di India. Empat, meminta pimpinan dan anggota DPR RI mendesak pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, kebijakan luar negeri politik yang bebas aktif sesuai dengan amanat konstitusi, seperti melaksanakan ketertiban dunia seperti yang tercantum dalam paragraf 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang antara lain berbunyi ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Takbir. 5. Mengimbau lembaga-lembaga kemanusiaan dan hak asasi manusia, nasional maupun internasional, memberi perhatian yang adil dan proporsional atas terjadinya pelanggaran HAM berat terhadap Muslim di India. 6. Menyerukan umat Islam Indonesia untuk terus melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India maupun juga ke konsulat-konsulatnya yang ada di Indonesia, hingga tidak ada lagi diskriminatif sebagai warga negara terhadap Muslim India. Allahu Akbar. 6. Sudah. Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jakarta, 6 Maret 2020, bertepatan dengan 11 Rajab 1441 Hijriah. Takbir. Tertanda Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, Ketua Umum Front Pembela Islam, Ustadz Yusuf Muhammad Marta, Ketua Umum GNPF Ulama, Ustadz Selamat Ma'arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212.
dan seluruh yang tergabung. Insyaallah ta'ala kita yang melaksanakan aksi pada hari ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah kita dalam membela saudara-saudara muslim kita. Amin. Takbir. Langsung kita minta sekalian sekaligus Ustaz Sabri Lubis untuk menyampaikan. Selamat datang kepada saudara-saudara kita mujahid dari wilayah Tebet. Takbir. Amin. Ahlan wa sahlan. Silakan sampaikan sepatah dua patah kata, Bung Rosa. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konstitusi negara kita sudah jelas bahwa penindasan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalau saja masjid dan musola di India dibakar, maka kita rakyat Indonesia tidak mengizinkan bendera India berkibar di negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Kalau saja India merupakan negara geril teroris dan Perdana Menterinya Narendra Modi merupakan tokoh teroris dunia. Setuju? Oleh karena itu, pada hari ini kita semua umat Islam satukan langkah kita, satukan tangan kita semua bahwa India merupakan negara teroris yang sesungguhnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Teroris India, teroris India, teroris India. Semua tangan dikibarkan, bendera dikibarkan. India, 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 India. Baik saudara kalian, tidak abdal kalau kita tidak mendengar orasi dari Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Bersedia dengar? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada segenap peserta aksi bela umat Islam India, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangan antum semuanya hadir di tempat ini, dan kita semuanya hadir di tempat ini tiada lain adalah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai manusia. Betul? Saudara sekalian, apa yang terjadi di India saat sekarang ini mengingatkan saya bahwa Myanmar yang telah menghapus kewarganegaraan terhadap Muslim Uighur, Muslim Rohingya, inilah sekarang yang ditiru oleh Perdana Menteri India. Sekarang ini kalau kita lihat Rohingya, mereka tidak punya legalitas, padahal sudah 700 tahun mereka hidup di sana. Bahkan kesultanan mereka juga ada di sana. Tapi gara-gara kejahatan-kejahatan, nafsu serakah dan kebencian terhadap Islam, Islamofobia yang mengindap terhadap para pejabat di India sana, akibatnya mereka berani menghapus kewarganegaraan umat Islam. Di Rohingya sekarang umat Islam tidak punya KTP, tidak punya kartu nikah,
tidak punya akta kelahiran. Anak lahir, orang Islam nggak diurus akta kelahirannya. Kemudian otomatis mau urus surat apa-apa saja tidak boleh. Sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat yang lain-lainnya pun juga tidak diakui. Maka mereka semakin semangat untuk mengusir umat Islam, untuk mengambil alih kekuasaan dan menjarah kekayaan dan harta umat Islam di Myanmar sana. Dan akhirnya mereka nggak boleh bangun sesuatu. Mereka karena tidak diakui sebagai warga negara, dianggap sebagai penduduk ilegal. Begitu dianggap sebagai penduduk ilegal, berarti mereka bisa diusir kapan saja, bahkan bisa diberlakukan na'udzubillah min zalik seperti apa yang kita saksikan. Dibantai, rumah mereka dibantai, rumah mereka dibakar, dan mereka na'udzubillah min zalik. Terakhir saya berangkat ke Myanmar sana, ke Bangladesh, dan sampai hari ini kita masih terus membantu saudara-saudara muslim kita yang ngungsi di Bangladesh. Sudah 2 juta lebih. Dari 4 juta orang yang ada di Myanmar umat Islam, sekarang tinggal 250.000 orang saja. Ini saya bercerita di Myanmar setelah kewarganegaraan umat Islam Myanmar Rohingya dihapus dari kewarganegaraan Myanmar. Maka saya juga berpikiran saat ini, bagaimana dengan cara yang sama Perdana Menteri India, dia menghapus kewarganegaraan umat Islam yang ada di India, baik itu Kashmir dan lain-lainnya. Maka saya sudah bisa bayangkan, kalau tidak kita stop sekarang, tidak kita dukung dan kita bela dari sekarang ini, maka akan banyak terjadi penindasan di sana, saudara sekalian. Oleh karena itu kita ingatkan di sini kepada seluruh umat Islam, sudah banyak kita dengarkan tadi dari pembicara-pembicara di tempat ini. Siapkan diri kita. Saya mendengar saudara-saudara kita di Pakistan, para mujahidin di Pakistan, mereka sudah bersiap-siap dan sudah ada yang berangkat ke India untuk membantu membela saudara-saudara kita di sana. Kita juga siapkan saudara kita, siapkan mental kita untuk kita insya Allah Ta'ala bisa berangkat juga ke India untuk jihad di India sana, saudara sekalian. Takbir. Tunjukkan persatuannya, ya, bagi para mujahidin. Siapkan diri kita, dan insya Allah Ta'ala pemerintah Indonesia kita lihat masih diam-diam aja sampai sekarang ini. Mingkem, kita saksikan Myanmar membantai umat Islam Rohingya. Pemerintah Indonesia juga tidak menunjukkan, tidak menjalankan amanat konstitusi kita sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan. Seharusnya berperan aktif di dalam menjaga keselamatan dan juga kemanusiaan yang ada di Myanmar. Betul? Kemudian di Cina, ketika umat Islam Uighur, mereka dibantai, bahkan dimurtadkan, dikomuniskan, dan terjadi pelanggaran HAM gila-gilaan, saudara sekalian. Bahkan delegasi umat Islam Uighur datang ke Istana Negara ingin menemui Mr. Joko, ternyata ditolak, saudara sekalian. Nggak enak sama bos katanya. Gila atau tidak? Gila atau tidak? Masya Allah, ditolak utusan. Bukannya dibelain atas nama kemanusiaan, atas nama keadilan. Seharusnya dibela amanat undang-undang. Malahan nggak enak sama bos, karena yang menjadi penjahatnya bosnya.
Sekarang juga kita lihat saudara sekalian, terhadap pemerintah India. Diam bang, jangan ada suara yang lain. Ya, ditutup. Kalau kita lihat sekarang ini, pemerintahan India sudah terang-terangan melakukan pembantaian terhadap muslimin di India sana dengan secara diskriminatif, membuat undang-undang yang sangat diskriminasi kepada umat Islam. Maka sudah sepatutnya pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk apa? Membantu. Kita lihat saudara sekalian, Turki, negara di Eropa sudah berkomentar. Takbir. Malaysia sudah berkomentar. Pakistan sudah berkomentar. Negara-negara sudah pada mengambil langkahnya. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Indonesia di dunia sampai sekarang belum juga mengeluarkan pernyataan apapun. Sudah lihat. Ini kira-kira yang salah negaranya atau pemimpinnya nih? Negaranya atau pemimpinnya? Rakyatnya atau pemimpinnya? Oleh karena itu saudara sekalian, kita dari sini bukan pengen menghujat siapapun, kita mengingatkan bahwasannya pemimpin Indonesia artinya pemimpin umat Islam terbesar di dunia. Betul tidak? Takbir. Siap bela muslim India. Siap bela muslim India. Takbir. Oleh karena itu saudara sekalian, terus kita pantau perkembangannya yang ada di sana. Dan juga kita lihat apa yang terus terjadi di sana. Dan mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Baik itu pemboikotan ataupun apapun juga. Untuk apa? Memberikan pelajaran kepada muslim, memberikan pelajaran kepada pemerintah India, dan memberikan pembelaan terhadap muslim India. Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Allahu Akbar! Dari saya cukup sekian, insya Allah ta'ala mari kita dengarkan. Kalau sampai dengan minggu depan, sebagaimana janjinya orang kedutaan India, sampai dengan pekan depan tidak juga mengundang para ulama untuk dan juga pimpinan-pimpinan ormas untuk mendengarkan secara langsung dan kita bisa menyampaikan secara langsung aspirasi umat Islam, maka siap untuk aksi kembali, siap untuk demo kembali, betul. Bahkan insya Allah saya mau tanya nih, kalau 3 hari berturut-turut di sini siap atau tidak? Siap atau tidak? Kalau seminggu berturut-turut siap atau tidak? Yakin? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, semuanya. Al-Quran satukan kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, angkat tangannya, bendera Islam. Aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad Sobri Lubis, luar biasa membakar semangat kita semua dan kita siap untuk terus melakukan pembelaan terhadap saudara-saudara kita. Bentar lagi kita akan tutup acara ini sambil nanti kita selesai. Tolong jangan lupa ciri khas
aksi-aksi kita adalah bersih, betul? Bersih, betul? Jadi mohon sambil jalan, tolong pungut sampah masing-masing yang terdekat dengannya. Tolong pungut sampah sehingga tidak ada sampah yang tercecer dan tidak menjadi peluang bagi media-media cebong, orang-orang cebong untuk menistakan aksi-aksi kita, betul? Baik, ada lagi sambil menunggu. Kita minta hadir. Oh, sebentar, Ustaz Ahmad Bidan, sebentar. Teroris India, teroris India, teroris India, teroris, teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ulama, tokoh-tokoh yang hadir dan semua yang hadir di sini termasuk peringatan kepada saudara-saudara bahwa aksi belum selesai, nanti ditutup dengan doa, ya, doa bersama, kemudian kita bubar bersama. Kepada para aparat keamanan baik dari TNI maupun Polri, dan kita tahu tadi juga aparat dari Polri diwakili oleh Kapolres Jakarta Selatan. Dalam hal ini bukan saja merupakan satu amal ibadah yang kita telah hadir di sini. Mudah-mudahan adalah bentuk lain di mana negara ini yang harusnya berperan telah diwakili oleh saudara-saudara sekalian, para ulama dan para aparat keamanan, bahwa Undang-Undang Dasar kita diamanahkan di dalam pembukaan alinea keempat, menjaga tentang keaktifan, menjaga tentang ketertiban dunia adalah politik bebas aktif negara kita. Dan di dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 jelas itu menjadikan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah akan membalas, ya, sejak dari rumah sampai dengan di sini dan pulang kembali, Allah akan membalas sebagai amal ibadah. Dan selanjutnya kita sudah mengetahui bahwa kita memberikan waktu dalam waktu 1 minggu. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara sekalian, selama 1 minggu ini kita siapkan, ya, karena kita bukan hanya membela saudara-saudara muslim, tetapi juga kita melakukan tugas konstitusi yang harusnya negara melakukan itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan semua menjadi amal baik kita dan kita diberikan perlindungan kesehatan dan kita tetap dapat membela Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah dan salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita yang sudah hadir berpartisipasi di dalam aksi kepedulian kita untuk membela Muslim India tidaklah sia-sia, dan kita termasuk orang pilihan yang dipilih Allah. Mudah-mudahan berkah rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Amin. Ini dari Jawa Betawi sebenarnya kagak bisa ngomong. Dia tahunya biasa aja main pukul. Kita tuan rumah yang ada di tanah Betawi, terutama di bumi Jakarta, kagak tinggal diam. Kita lihat di media sosial, di TV, di mana-mana, di handphone apa segala,
dibantai muslim saudara kita di India. Kesal, dongkol, berubah hati kita. Sekarang begini, aneh untuk instruksi para Jawara Betawi di setiap korwil, 11 korwil untuk BB, ibaratnya sweeping untuk warga India. Dia aja bisa, masa kita kagak bisa. Takbir. Soalnya kita udah menghormati, kita cinta persaudaraan, kita cinta perdamaian. Tapi kalau diinjak-injak, kita dijolimin, walaupun dia beda negara, tapi yang namanya muslim, Al-Quran yang nyatuin kita. Para Jawara Betawi di seluruh sejabotabek, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, yang nyatuin itu karena Al-Quran. Apalagi di India, Al-Quran yang nyatuin kita semua sesuai dengan syairnya aksi bela Islam. Al-Quran lah yang nyatuin kita. Jawara ulama, Jawara ulama, takbir, 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 tolong Nabi. Begitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan kendor, terus semangat, istiqomah untuk bela Islam dimanapun berada Islamnya. Lindungi ulama. Sekali lagi, takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir kita dengarkan orasi dari At-Taqwa Bekasi Kiai Haji Nur Ali. Mudah-mudahan dengan berakhirnya ini kita siapkan tenaga dan pikiran kita untuk siap kembali lagi. Apabila mereka membantai saudara kita Muslim di India, maka demi Allah tidak ada pernah takut kita kepada mereka, saudara. Betul. Siap turun lagi, siap berkorban lagi. Kalau mereka berani mati, siapkah kita berani mati? Kalau mereka Tuhannya binatang berani mati, apalagi kita Tuhannya Allah yang menciptakan Tuhan mereka, saudara. Betul. Siap berjuang, siap bersatu, siap ekotek komando-komando. Takbir. Sallallahu Muhammad. Silakan kembali tempat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Takbir. Atas nama Pondok Pesantren At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan, pahlawan nasional yang kita kenal di Bekasi, kami semua katakan cuma satu, hadirin. Hai bangsa Indonesia, berapa upah yang kau bayar buat para alim ulama negara kita? Betul? Berapa yang sudah kau berikan jasa buat para ulama-ulama kita? Betul? Sekarang to the point, saya tanya semuanya. Kalau India sampai di hari masih tidak mau nongol depan kita, siap kita masuk sama-sama? Tapi jangan sekarang, minggu depan. Ya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dengan wasilah kita kumpul bersama, bersilaturahim bersama. Ada jawara, ada ulama, ada kiai, semua kita kumpul, tidak ada kata kecuali kita semua bersatu, hadirin sekalian. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Siap bela ulama, siap bela Islam. Terakhir, Rasulullah bersabda, "Man lam yahdam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa orang yang tidak peduli dengan perkara umat Islam, maka dia bukan bagian dari umat Islam itu sendiri, hadirin. Saya yakin Bapak polisi juga agamanya Islam, mereka juga orang Islam, dan yang lewat-lewatan juga ada orang Islam, yang di mobil bus juga orang Islam. Pertanyaannya, banyak yang mikirin agama apa mikirin perut? Perut apa agama? Agama apa perut? Kalau perut ujung-ujungnya jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Nah, isi saya muka ente jangan kemari. Saya tanya jadi apa? Jadi apa? Tapi kalau bela agama, hadirin, kita punya jasa dia. Ingat, kita juga punya ruhiyah. Jasa dia kita pasti akan hancur, hadirin. Harusnya kita iri sama muslim yang ada di India. Mereka berbahagia. Hari ini mereka jadi syuhada, hadirin sekalian. Maka siap kita jadi syuhada. Siap jadi syuhada. Siap kembali minggu depan. Siap kembali Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu mari sama-sama kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita doakan nanti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan
perjuangan kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka tumbangkan, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Dan kita insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Islam diberikan kemenangan dunia dan akhirat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inna afdala ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا وجداتنا ولأولادنا وأساتذتنا ولأساتذتهم ولمشايخنا ولمشايخهم ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوف المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا خير الناصرين. اللهم فرق جمع الكافرين، مزق وحدة الكافرين. اللهم دمر قوة الكافرين. اللهم يا ربنا ألقي في قلوب أعدائك وأعدائنا رعبا شديدا واربط على قلوبهم وزلزل أقدامهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم ألقي في قلوب الكافرين في قلوب أعدائك وأعدائنا رعبا شديدا واربط على قلوبهم وزلزل أقدامهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلبهم علينا بذنوبنا ولا تسلط عليهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أعدائنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم ربنا سلم واحفظ وانصر إخواننا المسلمين في الهند في كشمير وفي خصوصا في الهند يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم واحفظ وانصر. اللهم انقلهم وانقلنا والمسلمين جميعا في روهينيا وفي أويغور بالصين وفي فلسطين وفي أفريقيا الوسطى وفي أندونيسيا من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا
ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأحبابنا خصوصا أحبابنا في الهند مسلمين في الهند يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا وإياهم واجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك وحفظك وحصنك يا رب العالمين من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, catatlah kami yang hadir hari ini sebagai partisipasi kami menggugurkan kewajiban kami. Kami sudah membela saudara-saudara kami di sana, di India yang sedang dibantai oleh orang-orang ekstremis Hindu di India sana. Ya Allah ya Karim, mereka dibantai, dibunuh, masjid-masjid tempat beribadah umat Islam dibakar, Al-Quran kitab suci kami dibakar. Ya Allah ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram, terlalu jauh kaki kami melangkah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikan kekuatan kepada kami, berikan kekuatan kepada umat Islam di India agar bangkit melawan. Hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah orang-orang zalim, kelompok Hindu ekstrem, Hindu biadab yang melakukan kejahatan terhadap umat Islam. Ya Allah, bangkitkan umat Islam seluruh dunia, bangkitkan persatuan mereka, kuatkan persatuan mereka, berkahi mereka, mudahkan langkah mereka, menangkan perjuangan mereka. Ya Rabbal Alamin ya Dzal Jalali wal Ikram. Allah ya Allah, kami juga berdoa kepadamu. Engkau menjanjikan kepada kami, berdoalah, niscaya kami akan kabulkan. Kami berdoa kepadamu ya Rabb, kami yakin akan Engkau mengabulkan segala doa-doa kami ya Allah. Menangkan saudara-saudara kami di India, berikan perlindungan kepada mereka, hancurkan musuh-musuhnya ya Allah ya Karim. Begitu juga yang di Rohingya, begitu juga di Uighur di Cina sana, begitu juga yang ada di Palestina, begitu juga di Afrika Tengah, begitu juga yang ada di seluruh negeri yang mereka sedang mengalami pembantaian oleh orang-orang kafir. Itu kami yakin karena kesalahan kami sendiri. Ya Allah ya Karim, kami hari ini mohon ampun, kami mohon kekuatan daripadamu. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami, teguhkan sampai akhir hayat kami dan juga keturunan kami. Ya Allah, begitu juga saudara-saudara kami di India, mereka lindungi mereka, berikan pertolongan kepada mereka, hancurkan musuh-musuhnya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tentaramu banyak ya Rabb, tentaramu banyak ya Rabb. Kami tahu, kami yakin Engkau akan menolong orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal waba wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa na'udzubika minal fitani wal mihani ma zahara minha wa ma batan wal amrad wal corona. Ya Rabbal Alamin, na'udzubika ya Rabbal Alamin. Allahumma
Angkulil corona ila a'da'il Islam wal muslimin. Angkil corona ila a'da'il Islam wal muslimin. Allahumma angkil corona ila a'da'il Islam wal muslimin. Ya Rabbal alamin fi jamil ard birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Terima kasih banyak kepada segenap jamaah yang telah menyempatkan diri hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada segenap ormas, kepada segenap lembaga, segenap majelis taklim, segenap utusan-utusan perwakilan dari daerah yang cukup banyak hari ini hadir. Kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga pengorbanan antum sampai di tempat ini semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dan juga lebih besar lagi di dunia hingga akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keamanan laskar-laskar Islam, Hasmi, Laskar Pembela Islam, Laskar Jawara Betawi, dan juga ormas-ormas Islam yang lainnya, Laskar Mujahidin, dan juga seluruh aparat pemerintahan yang hari ini berpartisipasi membantu keamanan pada aksi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa perjuangan kita hari ini diberkahi dan dapat keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap pihak yang berpartisipasi, baik itu menyediakan air minum, logistik, makanan dan lain-lain dari sumbangan relawan. Maka kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Perjuangan kita semua semoga dicatat oleh Allah sebagai andil membela saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, yang ada di India sana. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada relawan medis yang sampai hari ini masih tetap untuk membantu peserta aksi bela Islam dan bela Muslimin di seluruh Indonesia yang hari ini pun juga hadir di tempat ini. Jazakumullahu ahsanal jaza. Silakan pulang dengan tertib, kumpulkan sampah-sampah yang ada di depan antum semuanya, angkat sampah-sampahnya. Semoga Allah berkahi perjuangan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Terima kasih banyak kepada segenap kaum muslimin yang hadir di tempat ini. Pulang dengan penuh zikir dan jangan lupa banyak membaca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farrij alal muslimin. Farrij alal muslimin artinya lapangkanlah usaha-usaha daripada kaum muslimin. Berikanlah kelapangan terhadap kaum muslimin. Ya, sering-sering kita membaca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Mari sama-sama sambil pulang kita membaca qasidah Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim. Buka jalan, mobil biar lewat. Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar
ليس نرجو سواك وادرك إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا تطع اللعين يا Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami.
Selamat sore. Ya, nanti sambil yang berjalan alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan pengamanan unjuk rasa di seluruh India dan alhamdulillah untuk para peserta telah kembali. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran yang telah membantu membackup kami untuk pelaksanaan pengamanan di tempat ini. Sekali lagi kami sama Polres Metro Selatan mengucapkan salam kepada pimpinan masing-masing baik dari TNI maupun dari Brimob, Direktorat Sabara. Besok apel jangan terlambat. Terlambat ya teman ya. Tadi ya. Siap. Warning lah gitu kan akan melakukan sweeping kalau ini mereka tidak bisa memilih kalau begitu hari ini gimana Pak? Enggak, yang pasti kan tugas kita kan hari ini adalah pelayanan pengamanan masa demonstrasi. Alhamdulillah hari ini dari mulai tadi siang sampai sore ini berjalan dengan aman dan tertib. Arus lalu lintas memang agak sedikit terganggu, tadi sempat kita tutup lewat jalur yang sudah kita rencanakan dan memang katanya tadi sudah memberikan surat maupun apa bentuk kepada pihak kedutaan. Ya kita nanti menunggu saja hasil nanti seperti apa, itu kita menunggu. Yang pasti kami dari pihak Polres Metro Selatan tetap akan melaksanakan pengamanan jika pun memang ada aksi-aksi lain. Pak, itu kan ada bentuk pengancaman sweeping Pak. Gimana Pak? Bakal ditindaklanjuti nggak Pak? Ada bentuk pengancaman sweeping? Ya nanti, ya pasti kan prinsip kalau memang ada tindakan apapun yang melaksanakan tindak pidana kan pasti dimanapun, bukan hanya di selatan kan, di wilayah manapun Jakarta pasti kalau memang ada tindak pidana pasti kan bisa ditindaklanjuti oleh polisi. Ya. Berarti memang ada dulu nggak Pak? Ada pengamanan khusus itu untuk warga-warga India yang pasti pengamanan tidak usah warga khusus, semua pengamanan pasti kita seluruh warga Indonesia kita pengamanan. Kalaupun nanti ada apapun ya pasti kita langsung tindak ya. Jadi nunggu laporan dulu nggak Pak dari masyarakat? Laporan apa? Terkait sweeping itu Pak? Kan nggak ada sweeping, emang udah ada sweepingnya kan belum ada. Ya. Baru ancaman. Ya ini kan semua kan ya makanya bukan pengaruh. Yang penting kita apapun kalau ada laporan tindak pidana pasti kita akan tindak, gitu aja ya. Oke. Bukan hanya dari Polres kan pengancaman kan bukan berarti di Jakarta Selatan, masih mana aja itu kan. Tadi bilangnya di mana aja itu, ya kan? Semua pasti kan itu, ya. Oke Pak. Siap. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Maaf ganggu. Apalagi? Udah Pak, minta maaf aja. Oh, kirain. Lagi. Hati-hati pulang Pak. Hati pulang Pak Budi. Jadi kalau